Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang sebenarnya sudah cukup lama ingin saya bawakan di sini, tapi saya selalu mikir-mikir ulang untuk bawain cerita ini karena jujur aja saya takut akan ada beberapa pihak yang mungkin akan marah atau tersinggung kalau saya kembali membuka kisah ini, apalagi di platform publik kayak gini. Tapi setelah berpikir ulang agak lama, saya memutuskan untuk membawakan cerita ini daripada nanti seumur hidup cuma jadi ganjalan di hati saya gitu. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai cerita ini, buat teman-teman dulur-dulur yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar saya tetap semangat untuk terus belajar dan mengembangkan channel ini agar bisa tetap menghibur kalian semua dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, dulu kisaran tahun 2015-an saya bekerja di sebuah tempat wisata malam di Kota Batu ya. Mungkin banyak dari kalian yang tahu tempat itu, apalagi orang Batu sendiri nggak mungkin nggak tahu lah. Saya kerja di situ berangkat sekitar jam 3 sore dan pulang sekitar jam 11-an malam. Seperti itu terus setiap harinya. Dan setiap saya pulang kerja, saya pasti mampir dulu ke alun-alun Batu untuk ngopi di sana bersama teman-teman. Jadi waktu itu selama hampir 2 tahun, saya tiap malam pasti selalu ngopi sepulang kerja di alun-alun Batu. Dan di sana ada bapak-bapak penjual kopi yang membawa sepeda saat itu, yang emang jadi langganan saya ngopi. Bapak-bapak ini udah cukup tua, mungkin ya seumuran sama bapak saya. Dan karena saya ini tiap hari ke situ, saya ini udah sampai kayak akrab, kayak anaknya sendiri gitu loh. Kalau saya nggak ke situ pasti dicariin. Kemudian kisaran tahun 2017-an saya keluar dari pekerjaan saya di tempat wisata malam ini dan berpindah kerja di tempat lain, yang sejak saat itu juga saya sudah nggak pernah lagi ngopi di tempat bapak ini ya. Singkat cerita, hampir 1 tahun saya sudah nggak pernah lagi ngopi-ngopi di situ, dan tiba-tiba salah satu teman saya ngabarin kalau bapak-bapak langganan kopi saya ini sedang dalam keadaan sakit. Dan karena saya ngerasa bapak ini udah kayak bapak saya sendiri, akhirnya saya merencanakan sepulang kerja sore itu saya memutuskan untuk menjenguk bapak ini sama beberapa temen yang juga dulunya ini langganan ke dia gitu loh. Saya akhirnya berangkat dan sampai di rumah bapak ini kira-kira habis maghrib, dan di situ saya lihat memang keadaan bapak ini sudah sangat berbeda sekali dari terakhir kali saya ketemu dia. Pada saat saya ke situ itu orangnya ini udah kurus banget, kayak gak keurus, dan terkesan takut-takut kalau mau ketemu orang. Saya ini sampai harus meyakinkan dia kalau saya ini yang dulu sering ke tempat dia gitu loh sama teman-teman. Sampai akhirnya bapak ini mulai mengenali kami di situ dan dia mulai agak tenang. Padahal awalnya ini kami masuk ke kamarnya ini orangnya udah langsung pasang selimut kayak ketakutan gitu. Dan setelah itu saya keluar dari kamarnya dan coba tanya ke istrinya, "Bu, ini bapak kenapa kok
jadi kayak gini gitu. Ibu itu bilang, ya nggak tahu Le, bapak terakhir kali jualan ini pulang-pulang dalam keadaan ketakutan dan bilang udah nggak mau jualan lagi. Sampai besoknya ini ya udah sakit kayak gini gitu. Yang tahu ceritanya ya anak saya itu, tapi dia belum pulang. Saya pada saat itu sempat heran, bapak ini kenapa? Ada masalah apa? Kok tiba-tiba kayak gitu? Karena setahu saya, bapak ini orang yang benar-benar baik selama saya kenal gitu. Orangnya juga nggak pernah ada masalah selama saya ngopi-ngopi di sana, dan malah baik banget lah menurut saya ya. Gak lama setelah itu, akhirnya putri dari bapak ini pulang, katanya habis ngerjain tugas ya. Dan karena saya tahu dulunya putrinya ini sering bantu-bantu bapaknya jualan kopi, saya coba tanya ke dia, bapak ini kenapa sebenarnya? Akhirnya putrinya ini cerita kalau awalnya pada saat bapak jualan ini, bapak mau pulang karena sudah hampir setengah 2 malam. Bapak akhirnya di situ beres-beres, dan saat itu setelah selesai beres-beres, udah mau pulang, tiba-tiba ada sosok anak laki-laki yang datang ke tempat bapak ini. Dan anak ini masih pakai seragam sekolah ya. Jadi usianya ini belasan tahun, tapi saya tidak bisa bilang dia sekolahnya tingkat apa ya. Pada saat itu bapak akhirnya tanya ke dia, loh Dek, jam segini kok belum pulang gitu. Kamu habis dari mana gitu. Anak ini nggak jawab, cuma senyum-senyum aja. Akhirnya bapak di situ tanya lagi, mau kopi tak? Dia cuma ngangguk-ngangguk aja saat itu, sama sekali nggak keluar kata-kata dari mulut anak ini. Akhirnya bapak ini karena kasihan, dia keluarkan lagi kompor dan panci serta air dan lain-lain untuk buatin kopi ya. Ya emang bapak ini sebenarnya orangnya baik, bahkan udah beres-beres saja sampai dia keluarin lagi cuma buat segelas kopi kan. Selesai buatin kopi dan dikasih ke anak ini, bapak ini sambil beres-beres lagi, dan dia tanya ke anak ini lagi, udah gelas berapa Dek gitu. Lagi-lagi sosok anak ini nggak jawab gitu. Bapak mikir saat itu mungkin anak ini habis dimarahin orang tuanya gitu, apa gimana kok sampai malam-malam ini masih keliaran di alun-alun gitu. Akhirnya bapak tanya lagi saat itu, rumahmu di mana Dek? Mau bapak anter tak gitu. Sosok anak ini cuma geleng-geleng kepala sambil menunjuk ke salah satu titik ke arah salah satu sudut alun-alun. Pada saat itu bapak mikir emang titik yang dia tunjuk itu di arah situ, emang di belakangnya ada kampung. Jadi bapak mikir mungkin anak ini anak kampung situ gitu loh. Dan pada saat bapak selesai beres-beres dan lagi mau nanya lagi ke anak ini, saat dia menoleh ke anak ini udah nggak ada gitu. Ya sudah hilang gitu aja gitu. Bapak sempat noleh ke sana kemari, emang sudah nggak ada. Sampai bapak ini mikir, anak ini larinya kok cepet banget gitu. Tahu-tahu udah hilang gitu. Kejadian ini berulang terus sampai 3 hari. Jadi selama 3 hari anak ini selalu datang di jam-jam yang sama dan pakaian yang masih sama. Sampai akhirnya di hari ketiga, karena bapak sudah sangat penasaran, akhirnya dia tanya lagi ke anak ini, Dek, kamu ini apa gak dicariin sama orang tua? Kamu udah berapa lama gak pulang? Kok masih pakai seragam yang itu? Kalau emang takut pulang ya udah sini, ayo bapak anter.
nanti bapak yang ngomong ke orang tuamu biar kamu nggak dimarahin kayak gitu. Pada saat itu lagi-lagi anak ini cuma menunjuk ke satu titik di salah satu sudut di alun-alun, dan selesai menunjuk tiba-tiba anak itu bilang, tempatku di situ, aku nggak bisa pulang, aku meninggal di situ, orangnya lari, aku nggak bisa tenang. Seperti itu. Habis ngomong kayak gitu, tiba-tiba sosok anak ini menghilang, benar-benar hilang di depan muka bapak. Bapak saat itu benar-benar kaget dan ketakutan, dan sejak saat itulah bapak ini berhenti jualan sampai akhirnya sakit. Saya yang saat itu mendengar penuturan dari putrinya ini seketika penasaran dan tanya gitu, emang sudut mana yang ditunjuk anak ini gitu. Akhirnya saat itu saya coba lihat-lihat gambar alun-alun Batu di Google dan saya tunjukkan ke putrinya, ini sebelah mananya gitu loh. Dan setelah ditunjukkan oleh putrinya di sebelah sini gitu, seketika itu ingatan saya ini langsung kembali ketika masa saya sekolah dulu. Jadi pada saat saya masih sekolah dulu, saya sempat mendengar kabar dari beberapa teman kalau ada kejadian di alun-alun Kota Batu. Saya dengar saat itu ada siswa salah satu sekolah yang sedang mengendarai motor, kemudian ditendang oleh seorang oknum. Saya nggak bisa menyebutkan oknum apa, yang pasti saya dengar anak ini ditendang dan sampai akhirnya dia kecelakaan di alun-alun. Dan saya masih sangat ingat saat itu alun-alun Kota Batu masih ada semacam pagar yang cukup tinggi yang memutari area alun-alun. Jadi kejadiannya ini alun-alun yang masih yang dulu sebelum yang dibangun seperti sekarang ini. Saya nggak tahu kejadian itu benar atau tidak karena saya cuma mendengar dari teman-teman tongkrongan semasa sekolah aja gitu, sambil ya sempat juga saya diajak teman-teman dulu ditunjukin tempatnya ini di situ gitu loh kecelakaannya. Dan di tempat itu juga area yang ditunjuk oleh sosok anak yang menemui bapak tadi. Saya benar-benar gak bisa memastikan kejadian itu benar-benar terjadi apa enggak, karena saya hanya dengar-dengar aja berita itu dari teman tongkrongan. Sampai tiba-tiba berita itu seperti menguap begitu saja, nggak tahu kelanjutannya kayak gimana. Saya cuma berharap semoga apa yang pernah saya dengar itu salah dan apa yang dialami oleh bapak ini cuma kebetulan aja. Tapi andai itu benar, saya minta maaf yang sebesar-besarnya untuk pihak keluarga anak ini jika kebetulan mereka melihat video ini. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk kembali mengorek luka lama. Dan itulah alasan kenapa video ini saya kasih judul Muspro, karena Muspro itu kalau kata orang sini artinya sia-sia gitu. Jadi sia-sia usaha orang tua dari sosok anak ini untuk menyekolahkan dia, berharap dia punya masa depan yang cerah dan nantinya bisa membantu mereka gitu. Tapi karena kelakuan oknum, harapan mereka jadi sirna gitu kan. Semoga siapapun sosok anak yang menghampiri bapak ini bisa diterima di sisi Tuhan, dan saya berharap agar cerita yang saya bawakan ini jadi pelajaran untuk kita semua, sekaligus pengingat kalau kita nggak sendirian di alam ini. Kita berdampingan dan apapun salah yang kita buat akan selalu kembali sama diri kita sendiri. Dan buat kalian khususnya yang muslim, jangan lupa sholat
dan kirim doa untuk keluarga yang sudah dipanggil oleh Tuhan agar mereka bisa tenang dan bisa berkumpul lagi bersama nanti. Semoga apa yang saya bawakan ini bisa menghibur teman-teman dimanapun kalian berada. Tetap jaga kesehatan agar terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan kalau ada waktu lebih, ya kita sama-sama lah kirim Al-Fatihah untuk sosok anak yang menghampiri bapak ini. Semoga dia bisa tenang. Sampai ketemu di video selanjutnya dan salam sukmo, salam rahayu.